Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Gustika dengan NIM A1C222013, kelas R003, mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Digital Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Noverma SPD MPD. Oke, baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi dan pendidikan di dalam kelas. Yang A, yaitu pengertian teknologi dan pendidikan. Bila melihat pada pengertian umumnya, teknologi adalah sebuah aplikasi atau penerapan yang memiliki tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia dan dapat mempermudah mendapatkan hal atau tujuan yang ingin dilakukan. Sementara itu, pendidikan merupakan sebuah alternatif kesadaran dari semua lapisan masyarakat maupun pemerintah melalui kegiatan belajar dalam kelas, pelatihan dan kegiatan lain ini yang dilakukan di dalam lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan. Oke, selanjutnya yang B, yaitu konsep teknologi pendidikan. Menjadi seorang pendidik tentunya harus bisa memahami bagaimana pengaruh teknologi dan pendidikan, karena pada dasarnya kajian pendidikan ini akan menghasilkan konsep serta praktek pendidikan yang sedikit banyaknya bisa memanfaatkan media sebagai sumber pembelajaran. Terdapat sebuah persepsi yang menyatakan bahwa teknologi dan pendidikan sama dengan sebuah media. Padahal kedudukan media memiliki fungsi sebagai sarana agar bisa memudahkan dalam proses pencapaian informasi ataupun bahan pembelajaran. Pandangan lainnya juga memasukkan kurikulum pada bagian teknologi dan pendidikan, namun tentunya dengan berdampingan. Oke, selanjutnya yang C, yaitu peran teknologi dalam pembelajaran. Pada saat ini, sekolah negeri maupun sekolah swasta mulai berusaha untuk mengatur ulang sistem pendidikan mereka. Banyak program sekolah yang ditawarkan pada masyarakat, baik itu jurusan maupun status sekolah, yaitu SSN, unggul, model internasional, akselerasi, dan sarana prasarananya. Yang jelas, perubahan sekolah untuk menghadapi dunia ini global harus disiapkan dari unsur SDM. Jadi, bisa dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan dengan teknologi pendidikan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Inovasi adalah objek dan teknologi pendidikan adalah subjeknya. Keberadaan teknologi harus dimaknai dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masalah, karena teknologi lahir dan dikembangkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Dan juga berkaitan dengan hal itu, maka teknologi pendidikan juga dipandang sebagai suatu produk dan proses. Dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan tidak hanya merupakan sebuah ilmu, akan tetapi juga sebagai sumber informasi dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Teknologi pendidikan yaitu studi dan praktik secara beretika untuk memfasilitasi belajar dan peningkatan kinerja melalui penciptaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber teknologi secara tepat. Teknologi pendidikan adalah bidang yang berkepentingan dengan usaha memudahkan proses belajar dan peningkatan kinerja melalui perancangan dan pengelolaan sumber teknologi secara baik. Peran teknologi pada pembelajaran adalah memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami. Secara detail, teknologi dapat diarahkan untuk yang pertama, yaitu untuk membangun jaringan komunikasi kolaboratif antar guru, dosen, siswa, dan sumber belajar. Beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk telekomunikasi antara Skype, Yahoo Messenger, Facebook, Zoom, Google Meet, dan jaringan lain yang bisa dipakai. Selanjutnya yang kedua, yaitu untuk menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman adalah hypermedia dan software yang dapat digunakan untuk menciptakan
project. Selanjutnya yang ketiga, untuk membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari riset mutakhir, foto, video. Hal ini bisa membantu siswa bukan hanya menikmati penelusuran, melainkan bisa belajar dan memahami serta tahu apa yang dipelajarinya. Teknologi pendidikan sangat berperan pada revolusi pendidikan yang terjadi, terutama dalam revolusi pendidikan abad 21, dan khususnya dalam revolusi keempat yang dinamakan dengan pendidikan 4.0. Selanjutnya yang D, manfaat teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dan pengetahuan dalam proses belajar di kelas memiliki manfaat yang cukup signifikan, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan daya tarik pembelajaran. Penggunaan teknologi dan pengetahuan dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya yang kedua, untuk memfasilitasi pemahaman siswa dengan menggunakan perangkat lunak pembelajaran, media pembelajaran, dan papan tulis interaktif. Siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan. Hal ini karena teknologi dan pengetahuan dapat membantu memvisualisasikan konsep-konsep tersebut dengan lebih jelas dan interaktif. Selanjutnya yang ketiga, mempercepat proses belajar. Penggunaan teknologi dan pengetahuan dapat mempercepat proses belajar siswa, karena siswa dapat mengakses bahan-bahan belajar dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, teknologi dan pengetahuan juga dapat membantu siswa untuk memperdalam pemahaman mereka atas materi pembelajaran yang cepat dan efektif. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan efisiensi pembelajaran dengan penggunaan teknologi dan pengetahuan. Guru dapat menghemat waktu dan tenaga dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran, seperti dengan menggunakan aplikasi pembelajaran atau platform belajar daring. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran dan memberikan waktu lebih banyak bagi guru untuk memberikan perhatian secara individu terhadap siswa. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan teknologi dan pengetahuan dalam proses belajar di kelas dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, karena teknologi dan pengetahuan dapat membantu mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus. Dengan demikian, pembelajaran juga dapat menjadi lebih efektif dan memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya bagian E, pengembangan teknologi dan pengetahuan di kelas. Yang pertama, penggunaan perangkat lunak pembelajaran. Perangkat lunak pembelajaran seperti aplikasi untuk membantu belajar bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan dapat membantu siswa memahami konsep-konsep penting dalam pembelajaran tersebut. Perangkat lunak ini memiliki fitur-fitur yang dapat membantu siswa dalam memahami pelajaran seperti pengulangan, latihan soal, dan pemantauan kemajuan belajar. Selanjutnya yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran seperti video pembelajaran, animasi, dan gambar dapat membantu siswa memvisualisasikan dan memahami materi pelajaran dengan lebih mudah. Lalu yang ketiga, penggunaan papan tulis interaktif. Papan tulis interaktif dapat membantu guru dalam mengajar dan memberikan materi pelajaran dengan lebih interaktif dan menarik. Lalu yang terakhir, penggunaan perangkat mobile. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet dapat membantu siswa dalam mengakses bahan-bahan pembelajaran secara online dan memperdalam pemahaman mereka atas materi pelajaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengiriman video dan informasi dan komunikasi teknologi. Transisi dan transmisi pengetahuan ke pendidikan yang membangun pengetahuan telah meluas dan memaksa universitas untuk menjadi lebih terbuka kepada publik. Sementara pengetahuan dianggap terbuka untuk umum, proses pembangunan pengetahuan ini tetap dipertahankan untuk anggota komunitas akademik yang sah dan partisipatif, yaitu mahasiswa dan anggota fakultas. Tren ini sudah terlihat pada tahun 2002 dengan penyebaran terbuka publik terbesar, yaitu Open Courseware dari Massachusetts Institute of Technology. Open Courseware merupakan upaya untuk memberikan kuliah video melalui internet untuk menyediakan konten secara gratis kepada publik.
Secara global, universitas di seluruh dunia saat ini memberikan konten video kuliah kepada publik secara gratis menggunakan saluran YouTube, MOOC, Massively Open Online terbuka, juga memanfaatkan kuliah video online semacam itu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana tujuan kuliah dan universitas telah bergeser dari sekedar memperoleh pengetahuan baru untuk berpartisipasi dalam konteks sosial komunitas akademik, untuk belajar menjadi peserta aktif dalam menciptakan pengetahuan baru. Selanjutnya, menjelaskan materi tentang distribusi video dan pengetahuan dalam pendidikan. Penyampaian konten video kuliah didukung oleh teknologi streaming video. Universitas merekam konten video perkuliahan dan mendistribusikannya melalui teknologi streaming secara online. Konten-konten ini dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki akses ke internet dan dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran bagi penyandang disabilitas, serta pembelajaran informal. Selain itu, pengiriman video streaming memunculkan berbagai kemungkinan untuk pembelajaran kolaboratif jarak jauh yang digunakan dengan konferensi video. Misalnya, di institusi medis, berbagai konten CT scan atau 3D CG pasien secara online dan mengadakan konferensi video dapat membantu komunikasi antara dokter serta pendidik peserta magang. Sampai saat ini, sebagian besar sistem perekaman kuliah yang ada di pasaran harganya mahal. Namun, hal ini berubah dengan cepat karena sistem perekaman yang memungkinkan kreasi komposisi video untuk pengiriman streaming instan telah tersedia. Sistem yang lebih lama cenderung memiliki masalah dalam menyinkronkan konten video yang diucapkan instruktur dengan materi kuliah, seperti audio dan slide PowerPoint. Sebagai contoh, untuk membuat video semacam itu, seseorang harus merekam ceramah dan menggabungkan materi kuliah secara terpisah. Prosedur ini memakan waktu yang menguras tenaga. Selanjutnya, materi mengenai pengetahuan dan pembelajaran terbalik atau flipped classroom. Flipped classroom menukar waktu kuliah yang lebih tradisional dan kegiatan yang diberikan kepada siswa sebagai pekerjaan rumah dengan memberikan rekaman kuliah sebagai materi pendidikan online sebagai pekerjaan rumah dan meminta siswa untuk terlibat dalam kegiatan selama waktu di kelas. Flipped classroom menawarkan sebuah contoh bagaimana teknologi baru dapat digunakan untuk mengkonfigurasi ulang pertemuan di kelas. Transmisi pengetahuan terjadi di luar ruang kelas dan menciptakan kesempatan untuk kegiatan membangun pengetahuan di dalam kelas. Selanjutnya, materi mengenai studi kasus pembelajaran flipped learning menggunakan teknologi video streaming. Teknologi streaming video digunakan untuk pembelajaran flipped learning di kelas tingkat pasca sarjana di Universitas Teknologi Tokyo. Dalam hal ini, para siswa meminta untuk membaca artikel jurnal sebagai pekerjaan rumah untuk mempersiapkan diskusi mingguan. Sebagian besar artikel jurnal ditulis dalam bahasa Inggris, namun dalam kasus ini semua siswa adalah orang Jepang. Biasanya, pengajar tidak meluangkan waktu di kelas untuk membantu siswa memahami jurnal berbahasa Inggris dengan menjelaskan istilah-istilah kunci serta informasi latar belakang makalah karena keterbatasan waktu. Dengan menggunakan sistem perekaman kuliah, instruktur dengan mudah membuat video pendek yang merekam dan menggabungkan video instruktur yang sedang memberikan kuliah dan video dari iPad atau notebook PC instruktur yang sedang melakukan manuver di layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai rekomendasi untuk guru yang menggunakan media partisipatif. Media partisipatif dapat diintegritaskan ke dalam pembelajaran dan pengajaran dengan perencanaan yang matang, seperti yang ditunjukkan oleh kasus-kasus flipped classroom. Mendesain seluruh lingkungan belajar saat ini dimungkinkan dengan penggunaan teknologi, dan juga pendidik dapat mengatur ulang ruang belajar mengajar mereka secara fisik untuk mendukung pengalaman belajar dan menggabungkan berbagai model pembelajaran. Pendidik juga dapat
dengan sengaja mengalihkan instruksi ke pendekatan yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan teknologi yang berbeda dan untuk memaksimalkan waktu di kelas agar pembelajaran aktif dapat berlangsung. Dapat ditarik kesimpulannya bahwasannya teknologi adalah aplikasi yang memenuhi kebutuhan manusia, sementara pendidikan adalah kegiatan belajar yang dilakukan di dalam atau di luar lembaga pendidikan. Konsep teknologi dan pendidikan harus dipahami oleh pendidik karena media dapat memudahkan pembelajaran.